buatlah perlengkapannya, kemudian rapikan rambutnya. Ya sudah? Sudah? Oke. Sudah ya? Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mulai dari berdoa, ya, berdoa. Untuk salah memimpin doa, Imran maju ke depan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam keadaan berdoa, dan juga dalam keadaan kita itu sudah ada. Oke, baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Ini jadinya jumlah siswa berapa orang? 16, Bu. Ada tidak hadir? Tidak ya? Terang sekarang. 5, Bu. 5 kan? Ya, Bu. Ini ya. Bu. Mudah-mudahan hari-hari yang akan datang juga seperti itu. Jangan sampai ada yang tidak. Ada. Ya kan? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu ajak dulu untuk bernyanyi lagu daerah ya, lagu daerah. Coba siapa yang bisa maju ke depan untuk membawakan lagu daerah? Lagu daerah. Ayo si Kamsiah maju ke depan, Kamsiah. Ayo. Lagu daerah yang seperti biasa kita buat aja, maju. Lagu daerah cepat. Sinanggar dulu tahu ya? Saya semua bernyanyi yang Sinanggar dulu. Ya, Bu. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagu daerah kita sama-sama dulu. Dimulai. Sinanggar dulu. Sinanggar dulu, udah? Oke? Coba berdiri ya. Oke, siap? Ya, Bu. Siap? 3, 2, ya. Sinanggar dulu, Sinanggar dulu, Sinanggar dulu, Sinanggar dulu, Sinanggar dulu, Sinanggar dulu. Dunia dulu, demuli baresoban, dasar dunia dulu, damoru hombing bahendongan. Sinanggar dulu, Sinanggar dulu, Sinanggar dulu, Sinanggar dulu, Sinanggar dulu. Di pertemuan minggu yang lalu ya kan? Yaitu tetap kita dibahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. di Indonesia. Sub C sekarang ya, bagian C. Apakah itu? Bermasalah.
Kedaulatan masyarakat Indonesia. Iya. Nah, kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa yang perlu? Kenapa kita harus mempelajari tentang permasalahan keberagaman ini? Salah satu tujuan dari pembelajaran kita bahwa peserta didik atau siswa kami di sini diharapkan dapat mengevaluasi sifat toleransi, ya, mengevaluasi sikap toleransi dalam menghadapi masalah akibat keberagaman, kehidupan bermasyarakat, dan cara pemecahannya dengan benar. Ibu ulang sekali lagi, mengevaluasi sikap toleran atau sikap toleransi dalam menghadapi masalah akibat keberagaman. Ya, minggu yang lalu sudah kita bahas bersama tentang makna persatuan, kemudian uniknya keberagaman Indonesia, dan apa yang menjadi tujuan dan kekayaan Indonesia sebagai negara yang multi etnis, ya, multi etnis, multi agama, multi bahasa, multi antar golongan. Arti multi tahu ya, lebih dari satu, banyak, ya kan? Nah, kemudian tujuan yang kedua, menganalisis permasalahan yang muncul dalam keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sara, ya kan? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang dua inilah yang Ibu harapkan yang peserta didik ketahui sebagai manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi yang pertama adalah mengevaluasi sikap toleran, kemudian yang kedua menganalisis permasalahan dan cara mengatasinya, cara mengatasi, ya kan? Oke, inilah yang menjadi tujuannya. Kemudian sudah kalian tujuannya ya? Sudah ya? Nah, selanjutnya minggu yang lalu Ibu bagi NKPD kan? Ya, coba Widya, silakan kumpulkan nama NKPD. Mana lagi? Oke, nah kita lanjut. Ini LKPD-nya Ibu bilang ini kemarin bahwa hari ini dikumpul sebagai bahan penilaian ya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjut ke berikutnya. Dari yang Ibu terangkan tadi sudah Ibu kasih tahu judul materi kita, kemudian tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan tentang materi kita sebelumnya, mungkin ada yang kurang paham materi kita di minggu yang lalu. Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Tidak? Tidak ya? Tidak. Oke. Kalau begitu Ibu harap berarti sudah paham tentang pertemuan kita di materi bab 4 bagian A dan B di minggu yang lalu. Berarti kita lanjut sekarang ke bagian C-nya ya. Kita lanjut ke bagian C-nya. Nah, sebelum ke sana Ibu harap tetap peserta didik kami supaya fokus dulu ke materi kita, fokus ya. Jaga semangatnya. Jangan sampai ada di situ yang main-main. Jangan percuma kita masuk belajar. Semangat, jaga semangatnya. Nanti pada saat Ibu bertanya, peserta didik bisa menjawab. Oke? Nah, sebelum itu coba dulu tentang materi kita tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Saya persilahkan untuk membuat pertanyaan kepada peserta didik kami tentang materi bagian C. Ya, Ibu kasih waktu kepada peserta didik untuk memberikan pertanyaan dan Ibu kasih juga kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Ya, siap ya? Siap? Oke. Yang membuat pertanyaan silakan akan saya Ibu tandai juga dalam buku Ibu, buku pegangan Ibu. Oke, pertanyaan pertama. Iya.
Pertanyaan pertama kami persilakan kepada si Sai. Silakan, yang lain silakan mendengarkan dan siap untuk menjawab. Yuk. Apa yang dimaksud dengan konflik antar agama? Apa yang dimaksud tentang konflik antar agama? Ayo jawab. Ayo siswa kami, ya. Grace. Konflik antar agama adalah pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Gimana jawabannya? Sai? Masuk. Pas. Oke, tepuk tangan untuk Sai dan Grace. Pertanyaan kedua. Jadi karena sudah ada siswa kami yang sudah memberikan pertanyaan dan jawabannya, sekarang kita nonton dulu film yang Ibu pilih di sini untuk menambah wawasan dari peserta didik kami ya. Siap ya? Good. Oke. Sambil disiapkan pena sama catatan, nanti dibuat apa yang perlu kamu catat dari film tersebut. Di Indonesia terdapat 6 agama besar, berbagai kepercayaan dan agama lokal dengan beragam jumlah penganutnya. Menurut Statistical Yearbook of Indonesia 2018, jumlah mayoritas pemeluk agama jatuh pada agama Islam dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Dilanjutkan Kristen Protestan 7,6%, Kristen Katolik 3,12%, Hindu 1,74%, Buddha 0,77%, Konghucu 0,03%, dan agama lainnya 0,04%. Semuanya dijamin kebebasannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Terdapat juga beberapa pasal yang mendukung kebebasan beragama dan kepercayaan di Indonesia, seperti pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Sila pertama dalam Pancasila tegas berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, memperkuat landasan keberagaman agama di Indonesia. Dalam perjalanannya, kehidupan beragama di Indonesia bukan tanpa tantangan, gejolak, konflik, dan banyak peristiwa seperti radikalisme, konflik horizontal, pembatasan rumah ibadat, dan lain. Pada akhirnya, jangan biarkan pengalaman-pengalaman buruk kehidupan beragama di Indonesia menjadikan kita takut untuk berharap, takut untuk percaya, dan takut untuk berjumpa dengan perbedaan-perbedaan di sekitar kita. Tetaplah ingat dan rasakan keindahan-keindahan keberagaman yang selalu membuat kita bersyukur dan bangga menjadi Indonesia. Perbedaan bukanlah kutukan, itulah keniscayaan yang dibangun atas kepercayaan bahwa kita hidup di bawah langit yang sama oleh pencipta yang sama. Bukan untuk saling meniadakan, tetapi untuk semakin sempurna dalam iman dan kebersamaan. Saya Lionel, terima kasih dan salam toleransi. Dari agama Islam, apa pendapatmu tentang keberagaman katanya? Terus dari agama Kristen, dari agama macam-macam kan? Coba buat apa yang bisa kamu simpulkan dari film pendek yang ditampilkan. Tadi sudah disebutkan juga beliau bapak tadi yang terangkan, tadi bisa lah ada pilihan tambahkan sebagai bahan untuk menambah dalam menjadi kasih judul catatannya pengalaman dari pendek tentang
hasil yang sudah dituangkan ke bukunya. Oke, ayo siapa yang duluan? Angkat tangannya. Siapa yang duluan angkat tangannya? Tadi udah siap. Oke, Widya. Coba tepuk tangan dulu untuk Widya. Oh, ada ya? Ya, silakan Widya baca. Saling menghargai teman-teman yang berbeda agama. 2. Saling toleran terhadap agama yang lain. 3. Walaupun memiliki suku bangsa yang beragam, kita tetap satu hidup satu bangsa, tanah air dan bahasa yaitu Indonesia. 3. Mengajarkan kita untuk saling menghargai teman yang berbeda agama, suku, ras, maupun beragama. Oke, bagus. Tepuk tangan. Tritanto, yuk. Bagaimana masyarakat Indonesia tidak pernah berbeda dengan agamanya. Indonesia melarang diri masyarakatnya untuk mengembangkan agamanya sendiri. Mereka selalu didukung untuk beribadah sesuai agama sendiri. Oke, baik. Tepuk tangan. Lihat yang saya tampilkan. Nampak enggak? Bisa dibaca? Bisa. Apa itu tulisannya? Indonesia. Oke. Nah, untuk media ibu di sini ibu buat gambar. Perhatikan yang di depan. Di mana gambar itu dengan tulisan Indonesia. Nah, bisa nggak diperhatikan? Tulisannya bisa dibaca Indonesia. Itu tulisannya hurufnya bisa nggak diperhatikan? Itu apa? Hewan. Hewan. Rumah. Mana? Ibadah. Apa? Apa? Nah, bisa dilihat dengan tulisan, perhatikan, dengan tulisan Indonesia di sini, di mana tulisannya berbentuk corak-corak seperti ini. Yang paling banyak di sini adalah Gorga Batak, ya, ini ya. Gorga Batak ya kan? Nah, sama juga ini Gorga dari daerah Toraja. Ini dari daerah mana ini? Kalimantan. Ini Papua ya. Nah, sampai di sini, nampak ya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan. Kita buatlah sekarang untuk pembuatan produk kita, ya. Produk kita ya. Dengar ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat produk atau gambar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dari keberagaman suku. Jadi di sini ditentukan sukunya. Ini ada berapa kelompok gitu? Berapa kelompok semua? Berarti 6 kelompok. Nah, ibu buat tugasnya untuk memilih salah satu suku, dipilih salah satu suku, kemudian dituangkan ke kertas HP gambar ya. Silakan sediakan apanya? Marker untuk pewarna. Silakan sediakan marker untuk pewarnanya. Sudah disediakan? Pensil, kemudian apa itu namanya? Krayon ya. Ibu kasih waktu hanya 20 menit, jadi silakan anak diri kami cepat-cepat untuk mengerjakan. Ya, silakan anak-anak kerjakan. Kalau ada kendala tentang pembuatannya, baik mencocokkan warna krayonnya ke gambarnya, boleh ditanya ibu ya. Silakan dicocokkan. Kemudian boleh ditanya juga tentang mana tahu kurang dapat nanti nama perlengkapan ada sesuai dengan suku yang dipilih ada di kami. Sesuai dengan waktu kita, ibu kurang yang tadi ibu bilang 20 menit. Jadi ibu kasih waktu
10 menit ya. Yuk anak didik kami cepat, semangatlah biar cepat siap. Produknya atau hasil proyeknya. Sekarang kelompok 3 duluan maju ke depan. Ayo maju 2 orang, ayo cepat. Kelompok 3, siap-siap nanti kelompok 4. Siap-siap kelompok 4. Ayo cepat. Ya silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pertama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas kita ini. Di sini teman-teman kami ingin memaparkan hasil gambaran kami dari gambar pakaian adat dari suku Jawa. Di sini ada perlengkapan untuk kaum laki-laki. 1. Jarik, 2. bedet. Sekian hasil gambaran kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik, sudah bawa dulu. Ya, lanjut kelompok 4. 2 orang, 1 yang megang. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 akan merupakan hasil sidang. Gambar pakaian adat suku Batak. Gambar dari suku Batak, ungkapannya itu ulos, tali, dan soto. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, silakan bawah. Oke. Iya, sebagai pengingat kepalanya namanya Sopi. Untuk laki-laki penutup kepalanya Sopi. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, jadi untuk menyimpulkan hasil dari proyek yang dibuat peserta didik kami, tadi nggak ada pertanyaan, sudah paham ya cara pembuatannya? Paham ya? Oke, paham. Sekarang coba kumpulkan hasil produknya biar bernilai. Kumpulkan. Ya, kumpulkan. Sudah dibuat namanya kan? Perhatikan, sambil ibu menilai hasil produknya, nah untuk anak didik kami, coba silakan membuat rangkuman dari tadi kan dari video sudah, dari PPT tadi dari fokus, coba silakan buat, ibu kasih waktu 2 menit saja, hanya rangkuman yang dibuat di bawah rangkuman dari video tadi, di bawahnya buat. Jadi buat judulnya rangkuman dari penayangan in fokus ya. 2 menit ya.
kasih juga LKPD. LKPD-nya nanti dikerjakan di rumah. Ini LKPD-nya kita kumpul di pertemuan berikutnya, ya. Jadi kami harap LKPD ini dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau tidak ada di buku paket, silakan dicari. Nah, jadi selain ada sisi negatif dari keberagaman itu, ada juga sisi positifnya. Di mana sisi positifnya kemarin kita bilang bahwa keberagaman adalah kekayaan kita, keunikan, kebanggaan. Tetapi ada juga sisi negatif. Apa yang menjadi sisi negatifnya? Jadi dalam masyarakat Indonesia, keberagaman itu bisa menjadi permasalahan. Seperti kita ketahui, ada di buku paket itu permasalahan konflik antar suku. Ada di situ kan? Konflik antar suku di situ, itu yang kejadiannya di daerah Sulawesi, konflik antar suku. Kemudian selamat pagi. Baik. Untuk dua penutup, maju ke depan. Dua penutup, Imran, pimpin saja. Mari kita berdoa. Kita melakukan perbuatan juga bermanfaat bagi kita dari awal hingga dan kita. Amin. Oke, selamat pagi. Bye.